Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku, selain jamaah dari Masjid Jami Darussalam, betul ya Bu ya, yang tadi sudah mengajukan pertanyaan dan berinteraksi bersama guru-guru kami juga akan melayani sejumlah pemirsa nih yang akan bergabung lewat video call WhatsApp kami. Ada Ibu Nurjana dari Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ibu Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kalimantan Baratnya di mana ini Bu kalau boleh tahu Bu? Di Kuala Satung. Di Kuala Satung, Masya Allah. Silakan Ibu, pertanyaannya nanti akan dijawab oleh Koko Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Koko Lim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Nurjana. Saya Nurjana ingin bertanya Pak Ustadz. Boleh. Apakah kalau ngumpul sama ibu-ibu, kan sukanya ngomongin orang, ngibah orang. Saya juga ikut di situ. Apakah saya ikut ngibah atau diam saja, Pak Ustadz? Oke, itu aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana ya Ibu, jangan ditutup teleponnya, didengarkan jawaban dari Koko Lim. Silakan Koko. Begini, Bunda Nurjana ya, Masya Allah. Bunda yang Koko muliakan, Koko hormati, begini ya. Kalau kalian mau tahu seseorang itu, maka lihat siapa teman-temannya. Paham Bu ya? Kalau teman-teman suka gibah, kita ikut sana, kita ngumpul sama ayah bunda. Karena sahabat itu, lingkungan itu akan mempengaruhi kita. Maka caranya biar tidak ikut gibah. Bu, nggak ngomong dicap sombong. Ngomong ribah. Caranya bagaimana? 3 cara Islam mengajarkannya. 1, alihkan topik pembicaraan. 1 Bu ya. Ini ada yang gibah nih Bu, contoh nih, ada yang gibah nih. Ibu ngomong aja, Bu sebentar ya Bu ya. Ini anak saya lagi mau kuliah nih Bu, kira-kira Ibu tahu nggak kuliah terbaik di mana ya Bu ya? Contoh, Bu ya, Bu anak saya udah dapat jodoh loh, kira-kira ada calon yang terbaik nggak? Alihkan topik ayah bunda. 1, yang kedua ayah bunda, Bu, yang kedua membicarakan kebaikan orang yang dibahas Pak. Bu, kemarin saya lihat Ibu tuh suka sedekah kok, alhamdulillah. Dibalikin ayah bunda. Supaya tadi ingin membicarakan kejelekannya, kita berbalik menceritakan kebaikannya. Lidah kita akan mengandung pahala, mendatangkan keberkahan insya Allah. Yang ketiga, kalau tidak mampu, Bunda Nurjana, Bunda, halo Bunda, masih on TV ya. Yang ketiga, caranya adalah berpamitan dengan cara yang sopan. Pamit ya Bu ya. Bu, bentar ya, maaf ya Bu ya. Saya ada urusan mendadak loh Bu, saya pulang ya. Itu 3 cara untuk menghindari ghibah. Biar kita tidak dicap sombong kalau tidak ingin berbicara. Baik, Masya Allah. Ada 3 tips tadi yang disampaikan oleh Koko Lim, yang tadi sekaligus ditanyakan oleh Ibu Nurjana. Begitu Ibu Nurjana, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dan juga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh dari Kalimantan Barat, Masya Allah. Kami kembalikan lagi kepada jamaah Masjid Jami Darussalam. Ada Ibu Ade. Silakan Ibu Ade boleh berdiri. Akan dijawab oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Ya, sudah nyala Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Abi Maki dan Ustadz Koko Lim. Saya Ade dari Muslimah Darussalam, ingin mengajukan pertanyaan. Terkadang kita bermasyarakat itu ada yang saling sikut menyikut, menyakiti dengan kata-kata sampai-sampai mereka mengajak kawannya untuk memusuhi kita. Gimana cara menegur kita untuk supaya dia tidak tersinggung secara ahsan? Maksudnya itu supaya kita menegur dengan baik-baik, tapi dia tidak merasa kita nasihati. Bagaimana Ustadz? Saya mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade, silakan Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim, jazakillah khair dengan pertanyaannya, Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang begitulah ya, terlihat nampak ketika ada orang sudah ada iri atau hasad punten ya.
Lalu akhirnya apa? Membenci kepada seorang, dia tidak puas kalau tidak bawa teman-temannya untuk membenci orang yang dibenci. Akhirnya dia bikin gengnya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Tahu nggak fulan, tahu nggak fulan, tahu nggak fulan. Punten, saya yang pertama ingin menyampaikan siapapun yang selalu demikian, pastikan dia telah terancam dengan yang namanya penyakit yang paling sulit untuk dihilangkan. Apa itu? Hasad dan sombong, itulah. Iya, ketika ada orang hasad dan orang sombong, dia tidak akan pernah puas. Ketika ada masalah dengan seorang, dia nggak mau tuh masalahnya itu hanya dia dan dia. Tapi apa? Dia akan cari bagaimana orang itu juga membencinya. Teman-teman membencinya, semuanya membencinya. Kadang-kadang itulah yang terjadi. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwa. Ini tetangga. Ini tetangga. Misalnya atau dalam lingkungan, ya. Saya akan sampaikan beberapa hal yang harus digambarkan. Punten. Kalau memang sudah mencoba untuk memperbaikinya, bahkan menyampaikan dengan sebaik mungkin, lalu juga kadang-kadang tidak bisa karena memang demikian keadaannya. Sulit untuk terjadi. Kadang-kadang bisa bertahun-tahun, berbulan, berdua tahun, 3 tahun. Ingat ya, kalau kita satu selamatkan diri kita, maka dikatakan kata-kata yang sangat luar biasa, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubinas. Artinya nggak apa-apa mereka menyibukkan dengan memperkunjingkan kita, membenci kita. Itu adalah yang terpenting, kita jangan sama-sama seperti dia. Artinya selamatkan diri kita. Caranya diantaranya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pasti kalau dinabobokan dengan kata-kata sabar. Tapi saya ingin sampaikan satu hal yang luar biasa. Siapa yang bertahan dengan perilaku temannya, tetangganya, sahabatnya yang tidak baik, dia tahan. Dia tahan. Punten, apabila dia wafat dalam keadaan syahid. Saya tahan, nggak apa-apa. Ataupun akhirnya tetangga yang tidak baik itu bosan sendiri untuk bergunjing, bahkan hijrah sendiri. Apabila dia wafat, naik derajat seperti wafatnya dalam keadaan mati syahid. Maka para ulama disarankan, walaupun dibolehkan, disarankan apabila ada pergunjingan dalam satu yang namanya komplek atau dalam satu yang namanya rukun warga, satu RT gitu ya, diusahakan jangan pindah dari komplek itu. Tetap. Kenapa? Walaupun saya nggak betah, kenapa bla bla, akhirnya pindah. Nanti efeknya apa? Ada orang yang membeli rumah itu lagi, dia akan sama seperti itu dan akan lebih repot lagi. Makanya udah saya tahan. Kenapa? Menyelamatkan orang agar tidak ada yang datang kemari. Jadi kalau mengatakan bagaimana caranya untuk itu, punten bunda, bukan menyerah, bukan apa-apa. Tapi apa? Sebaiknya untuk menyampaikan, tapi bolehlah berkomunikasi, ngobrol kepada orang yang alim, nasih, labib. Misalnya sampaikan ke kiainya, sampaikan ke ulamanya. Di kiai yang ada di situ, ulama di situ. Bila perlu bicarakan ke RT, saya punya masalah begini-begini, biar RT atau kiainya akan menyelesaikannya ataupun menjadi penengahnya. Karena apa? Dalam seperti ini, bunda, perlu ada orang yang menengahi dalam permasalahan ini. Karena apa? Bisa jadi ada orang yang mengadu domba, bisa jadi orang yang hasad, maka jika ada penengah itu lahsan dan lebih baik untuk penyelesaiannya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Abimaki. Berbicara mengenai jaga lisan, ini memang sangat relate atau sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu ini menarik sekali untuk kita bahas dan masih ada beberapa segmen untuk pemirsa dan juga jamaah mengajukan pertanyaan. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku, usai jeda kami kembali.